Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mamta Chulkari PST, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 1 tahun 2022 Kementerian Agama. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi resume agenda 2, yaitu akuntabel dan kompeten. Pada video sebelumnya, saya telah membahas tentang core values ASN, yaitu berakhlak, tentang berorientasi pelayanan. Pada kali ini, saya akan membahas tentang materi akuntabel dan kompeten. Akuntabilitas. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Alat akuntabilitas Indonesia. Yang pertama, strategic plan, yang merupakan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Yang kedua, kontrak kinerja. Kontrak kinerja yang dibuat untuk tiap tahun merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Dan yang ketiga, laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan. Ada beberapa tingkatan akuntabilitas. Tingkatan yang paling pertama adalah akuntabilitas stakeholder, yang kedua akuntabilitas organisasi, yang ketiga akuntabilitas kelompok, yang keempat akuntabilitas individu, dan yang terakhir akuntabilitas personal. Ada beberapa cara untuk menciptakan lingkungan akuntabel. Yang pertama, kepemimpinan, yang kedua, transparansi, yang ketiga, integritas, yang keempat, tanggung jawab, yang kelima, keadilan, yang keenam, kepercayaan, yang ketujuh, keseimbangan, yang kedelapan, kejelasan, dan yang kesembilan, konsistensi. 3 kode etik akuntabel. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Materi selanjutnya yaitu kompeten. Kompeten adalah mampu melakukan sesuatu dengan baik. Kompeten merupakan keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan dengan kemampuan melakukan sesuatu dengan baik dan dapat memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik. Ada beberapa kompetensi ASN. Yang pertama, kompetensi teknis, yang kedua, kompetensi manajerial, dan yang ketiga, kompetensi sosial kultural. Perilaku kompeten. Yang pertama, berkinerja dan berakhlak. Yang kedua, meningkatkan kompetensi diri. Yang ketiga, learn, unlearn, dan relearn. Yang keempat, membantu orang lain belajar. Dan yang kelima, melaksanakan tugas terbaik. 3 kode etik kompeten.
Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Itulah tadi materi resume agenda 2, yaitu akuntabel dan kompeten. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.